Sekarang ada sebagian orang yang membagi tauhid jenis yang keempat. Namanya tauhid al-hakimiyah. Ada yang keempat kata mereka. Yang keempat ini kan satu, kemudian apa? Dua, kemudian apa? Tiga. Itu yang sering kita kenal tauhid asma sifat, tauhid rububiyah, kemudian tauhid apa? Al-uluhiyah. Ada yang membagi tauhid ar-rububiyah yang nomor empat. Empat tauhid al-hakimiyah. Al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Maksudnya apa? Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tersimpang dalam nanti kita bahas. Ini nanti pada bab ke-6 kita bahas khusus tentang masalah ini. Sekarang masih muqaddimah ya. Nanti bab ke-6. Insyaallah kita akan bahas masalah ini. Maksudnya apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Secara kontennya benar. Hukum itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa harus dibuat bagian keempat secara khusus? Kenapa? Sebenarnya tidak perlu. Karena tauhid al-hakimiyah dia bisa masuk dalam tauhid rububiyah dan dia juga bisa masuk dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Kenapa saya katakan bisa dia masuk dalam tauhid rububiyah? Kita bilang karena kita meyakini yang mengatur hanya siapa? Allah, dan yang berhak untuk mengeluarkan hukum hanya siapa? Allah. Maka tauhid al-hakimiyah sebenarnya termasuk dari tauhid apa? Rububiyah. Atau kita bisa masukkan dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh berhukum dari sisi perbuatan hamba, seorang berhukum harus dengan hukum siapa? Allah. Maka dia masuk dalam tauhid apa? Uluhiyah. Paham Bapak? Saya bilang tadi tauhid al-hakimiyah ini bisa masuk ke rububiyah, bisa masuk ke al-uluhiyah. Kita katakan tadi tauhid rububiyah topiknya adalah tentang perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah yang berhak mengeluarkan hukum cuma siapa? Allah. Maka kalau begitu kita katakan tauhid al-hakimiyah tidak ada hukum kecuali hukum Allah bisa masuk dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau kita tinjau dari perbuatan hamba jadi tauhid al-uluhiyah, karena saya katakan tadi tauhid al-uluhiyah topiknya perbuatan siapa? Hamba. Hamba dituntut untuk tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Maka ini bisa masuk dalam tauhid al-uluhiyah. Maksudnya seorang hamba harus berhukum dengan hukum Allah. Nah, kalau tauhid al-hakimiyah bisa dimasukkan dalam tauhid rububiyah atau dimasukkan dalam tauhid al-uluhiyah, maka tidak perlu pembagian khusus. Paham? Nah, kenapa kita permasalahkan pembagian khusus ini? Karena ternyata orang-orang yang membagi tauhid secara khusus menjadi tauhid yang nomor 4 ini ada tujuannya dan bahaya. Yaitu dalam rangka mengkafirkan pemerintah, dan ini bahaya. Dalam rangka mengkafirkan pemerintah. Sehingga para ulama tegas tidak perlu pembagian ini. Kenapa? Karena ada masalahnya di sini. Sehingga mereka menganggap kalau ada yang berhukum tidak selain hukum Allah langsung kafir, musyrik. Bahkan mereka mengatakan ini lebih penting daripada tauhid yang lainnya. Benar, saya akan nukil dalam bab yang ke-6, bukan sekarang. Dia mengatakan pembahasan ini lebih penting daripada yang lainnya. Maka muncullah sebagian orang yang kemudian ngebom sana, ngebom sini, dan itu terjadi. Pembahasannya masalah ini. Saya masih ingat awal-awal dahulu ada seorang ustadz yang menulis tentang masalah tauhid rububiyah. Kemudian dia konsentrasi ke sini. Awal-awal, lama-lama kemudian dia mengkafirkan pemerintah. Lama-lama kemudian murid-muridnya ngebom sana sini. Hasilnya dari masalah ini. Salah paham tentang masalah tauhid al-hakimiyah.